dinasti Isyana merupakan kelanjutan dari Wangsa Sanajaya setelah ditemukan prasasti Puncangan tahun 1041 yang mengatasnamakan air langga. Setelah hancurnya dinasti Isyana, maka muncullah dinasti Girinda yang merupakan cikal bakal dari muncul kerajaan Singasari dan Majapahit yang melahirkan raja-raja yang besar, di mana pendiri Wangsa Isyana bernama Empu Sindok. Istilah Isyana berasal dari nama Sri Isyana Wikramadar Tunggadewa, yaitu gelar Empu Sindok yang setelah menjadi Raja Medang sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Berdasarkan agama yang dianut, Empu Sindok diduga merupakan keturunan Sanjana dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa Empu Sindok adalah cucu Udaksa yang memerintah sekitar tahun 910-an. Empu Sindok sendiri memperkenalkan pemakaian Sanjana Warsa atau kalender Sanjana untuk membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan asli Sanjana. Dengan demikian, Empu Sindok dan Empu Daksa dapat disebut sebagai anggota Wangsa Sanjana. Kerajaan Medang di Jawa Tengah hancur akibat letusan gunung berapi menurut teori Van Bemmelen. Empu Sindok telah memindahkan ibu kota dari Mataram menuju Tamlang. Beberapa tahun kemudian ibu kota dipindahkan lagi ke Watugaluh. Kedua istana baru itu terletak di Jombang. Empu Sindok tidak hanya memindahkan ibu kota dari barat ke timur, tetapi ia juga telah mendirikan dinasti baru yaitu Wangsa Isyana. Dengan kata lain, Empu Sindok adalah anggota Wangsa Shailendra yang beragama Hindu Siwa. Namun terdapat pula pendapat yang menolak keberadaan Wangsa Sanjaya dan Wangsa Isyana. Antara lain diajukan oleh Profesor Notonegoro, Pusponegoro, dan Noto Sutanto. Menurut versi ini, kerajaan Medang hanya ada satu dinasti dalam kerajaan keluarga yang memerintah yaitu Wangsa Shailendra. Keluarga Shailendra yang semula beragama Hindu kemudian terpecah sehingga keluarga Wangsa Shailendra yang lain beragama Buddha. Istilah warga Isyana dijumpai di dalam prasasti Pucangan tahun 1041 Masehi yang dikeluarkan atas nama Airlangga, seorang raja yang mengaku sebagai keturunan Empu Sindok. Prasasti inilah yang melahirkan pendapat tentang munculnya sebuah dinasti baru sebagai kelanjutan Wangsa Sanjaya. Cikal bakal Wangsa Isyana tentu saja ditempati oleh Empu Sindok alias Maharaja Isyana. Ia memiliki putri bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang menikah dengan pangeran Bali bernama Sri Lokapala. Dari perkawinan itu lahir Makutawang Sawardana yang kemudian memiliki putri bernama Mahendrata, yaitu ibu dari Airlangga. Ayah dari Airlangga adalah Udayana Warmedawa Raja Bali. Dalam beberapa prasasti, nama Mahendradatta atau Gunapriya Damarpatni disebut lebih dulu sebelum suaminya. Hal ini menunjukkan seolah-olah kedudukan Mahendradatta lebih tinggi daripada Udayana. Mungkin saat itu Bali merupakan negeri bawahan Jawa. Penaklukan Bali digerakkan terjadi pada zaman pemerintahan Dyah Balitung sekitar tahun 890 sampai 900-an. Prasasti Pujangan juga menyebutkan seorang raja bernama Dharmawangsa Teguh, mertua sekaligus kerabat Airlangga. Para sejarawan cenderung sepakat bahwa Dharmawangsa adalah putra Makutawangsawardhana. Pendapat ini diperkuat oleh prasasti Sirah Keting yang menyebut Dharmawangsa dengan nama Sri Maharaja Isyana Dharmawangsa. Dengan demikian, Dharmawangsa dapat dipastikan sebagai keturunan Empu Sindok.
Meskipun prasasti Pujangan tidak menyebutkan dengan pasti, pada akhirnya masa pemerintahannya Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Sebelum turun tahta, pada akhir November 1042, atas saran penasehat kerajaan Pubarada, Airlangga terpaksa membagi wilayah kerajaannya menjadi dua. Bagian barat yaitu wilayah Panjalu atau Kediri, beribu kota di kota baru Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Kemudian wilayah bagian timur yaitu wilayah Janggala beribu kota di kota lama Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Nama-nama penguasa kerajaan Kediri. 1. Dyah Sindok atau Empu Sindok. Nama lainnya adalah Maharaja Isyana Wikramadharma Tunggadewa. 2. Sri Isyana Tunggawijaya memerintah bersama suaminya Sri Lokapala. 3. Makutha Wangsawardhana. 4. Dharma Wangsa Teguh memerintah di Jawa dan Mahendradatta memerintah di Bali. 5. Airlangga, putra Mahendrata serta menantu dari Sri Maharaja Isyana, Dharma Wangsa Teguh. 6. Penerus garis keturunan dinasti Isyana dilanjutkan oleh Panjalu dan Janggala, dua kerajaan hasil pembelahan Airlangga. Nah, setelah kita tadi membahas tentang nama-nama penguasa ya, sekarang kita akan masuk ke peninggalannya. Yang pertama adalah Candi Lor dan Prasasti Anjuk Ladang. Nah, peninggalan ini itu terletak di Brebek, Nganjuk. Diketahui bahwa Empu Sindok memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baiswara, serta Rakai Kanuruan pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jayamerta sebagai pertanda penetapan area Anjuk Ladang. Sekarang disebutnya sebagai Nganjuk, sebagai area swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam penerangan. Untuk gambar prasasti Anjuk Ladang dan juga Candi Lor sudah ditampilkan di PowerPoint. Oke, kita lanjut ke peninggalan yang kedua, yaitu Candi Gunung Gangsir yang terletak di Bangil. Tidak banyak informasi yang bisa saya dapatkan mengenai candi ini, tetapi candi ini itu dibangun pada pemerintahan Raja Airlangga, yaitu sekitar abad ke-11 Masehi. Ya, for your information ya, Candi Gunung Gangsir ini dibangun menggunakan batu bata ya, bukan batu andesit. Oke, untuk gambar Candi Gunung Gangsir sudah ditampilkan di PowerPoint. Oke, yang ketiga adalah Candi Belahan ya. Nah, Candi Belahan ini dibangun oleh Raja Airlangga pada abad ke-11 ya, pada masa kerajaan Airlangga. Nah, petirtaan Belahan ini terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Menurut sejarah, selain sebagai tempat pertapaan Prabu Airlangga ya, petirtaan ini juga difungsikan sebagai pemandian selir-selir Prabu Airlangga. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian kepada dua permaisurinya itu dibangunlah dua patung ya, yang berbentuk Dewi Laksmi dan juga Dewi Sri. Nah, pada dua patung tersebut mengalir aliran air dari bentuk payudara patung, dan karenanya petirtaan ini terkadang disebut sebagai sumber tetek. Oke, semuanya sekarang kita akan masuk ke peninggalan yang keempat ya, yaitu Candi Songgoriti. Nah, candi ini itu terletak di Batu, Malang. Candi Songgoriti ini adalah satu-satunya peninggalan Empu Sindok ya yang berada di kota Batu. Nah, menurut sejarahnya, kisah candi ini tuh berawal dari Empu Sindok yang ingin membangun tempat peristirahatan bagi keluarga kerajaan di pegunungan yang di dekatnya itu terdapat mata air ya. Nah, seorang petinggi kerajaan yang bernama Empu Supo itu diperintahkan Empu Sindok untuk membangun tempat tersebut. Berita asing. Berita dari Cina yang mengatakan bahwa antara kerajaan yang berada di Jawa dan kerajaan Sriwijaya terjadi permusuhan. Berita dari India yang mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola untuk membendung dan menghalangi kemajuan kerajaan Medang Kamulan pada masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa. Keruntuhan. Setelah masa pemerintahan kerajaan Dharma Wangsa Teguh, akhirnya berdiri kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 yang dipimpin oleh Raja Airlangga atau anak dari Gunapriya Harmapatni. Kerajaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Jenggala. Kedua kerajaan ini dipimpin oleh dua saudara untuk
menghindari perebutan keusahaan. Namun, pasca berdirinya kedua kerajaan tersebut ternyata masih terdapat perselisihan sehingga memicu terjadi peperangan. Akhirnya kerajaan Jenggala mengalami kekalahan dan kerajaan Kediri dipimpin oleh dinasti Isyana sejak abad ke-11. Adapun penguasa terlahir kerajaan Kediri atau Prabu Dandang Gendis atau Sri Kertajaya. Berakhirnya dinasti Isyana di Jawa Timur ini terjadi ketika adanya pertempuran antara Prabu Dandang dan Gendis Ken Arok. Akan tetapi Prabu Dandang Gendis mengalami kekalahan dan Ken Arok pun mendirikan kerajaan Sringasari. Hal ini tertuang dalam kitab Negara Kertagama. Demikian penjelasan mengenai terakhir dinasti Isyana di Jawa Timur dan sejarahnya. Terima kasih. 本日もご来店いただきましてありがとうございました。